Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidane Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang program kerja Kabinet Juanda. Saya dari kelompok 7. Dan untuk menjelaskan secara umum program kerja Kabinet Juanda itu disusun oleh para ahli-ahli dalam bidangnya. Makanya, oleh karena itu Kabinet Juanda disebut dengan Kabinet Zakir atau Kabinet Karya. Dan program kerja tersebut sebutannya itu Pancakarya. Nah, gara-gara program kerja ini, Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya. Bagaimana kelanjutannya tentang program kerja Kabinet Juanda? Silakan disimak video berikut. Nah, setelah dilantik pada 9 Juli 1957, Kabinet Juanda yang juga disebut Zakir Kabinet dengan dipimpin oleh Perdana Menteri Insinyur Juanda memiliki tugas yang sangat berat. Pergolakan di berbagai daerah masih sering terjadi. Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah menghadapi keadaan ekonomi yang saat itu sangat tidak stabil, disertai keuangan yang buruk. Untuk mengatasi masalah nasional tersebut, Kabinet Kerja Juanda menyusun program kerja yang tertuang dalam 5 pasal Pancakarya. Dari Pancakarya inilah kemudian Kabinet Juanda juga sering disebut sebagai Kabinet Karya. Program kerja Kabinet Juanda tersebut juga turut serta disusun oleh Presiden Soekarno. Inilah program kerja Kabinet Juanda yang tertuang dalam Pancakarya. Jadi ada 5. Nah, yang pertama ini adalah pembentukan Dewan Nasional. Program pertama yang dilakukan Kabinet ini adalah membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional sendiri adalah badan yang tugasnya menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan non-partai dan aspirasi yang ada dalam masyarakat. Nah, dengan pembentukan Dewan Nasional ini menandakan awalnya masa-masa demokrasi terpimpin. Nah, terbentuknya Dewan Nasional ini tidak serta-merta mengurangi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara. Pergolakan di daerah-daerah terus berlangsung. Hal ini mengakibatkan bertambah parahnya sistem perekonomian nasional. Nah, yang kedua itu ada normalisasi keadaan republik. Ya kan, setelah membentuk Dewan Nasional, dilanjutkan dengan program kedua yaitu normalisasi keadaan Republik Indonesia dengan menyelesaikan antar pusat dan daerah. Tetapi, keadaan negara menjadi kacau balau, apalagi adanya peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang disusuli pula dengan adanya gerakan-gerakan yang bersifat anarki dan di seluruh Indonesia terjadi demonstrasi dan pengambil alihan milik Belanda. Nah, gerakan-gerakan yang bersifat anarki itu misalnya seperti PRRI yang mendapat dukungan dari SEATO, ya kan? Nah, gerakan-gerakan ini tuh akhirnya sangat menyusahkan program kedua ini, normalisasi keadaan republik. Tetapi untuk gerakan PRRI akhirnya bisa ditumpas oleh TNI. Dan itu juga termasuk dalam kesuksesan bagi Kabinet Juanda. Nah, yang ketiga ini ada melancarkan pelaksanaan membatalkan KMB. Nah, ini agak panjang ya, soalnya ini telah dilaksanakan sebelum Kabinet Juanda. Jadi, sebelumnya kita mengetahui bahwa Belanda adalah satu-satunya negara yang tidak ingin mengakui kedaulatan Indonesia. Karena hal tersebut, Indonesia banyak melakukan perundingan dengan Belanda demi pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai satu negara. Tetapi, perundingan-perundingan tersebut tidak pernah secara maksimal terlaksanakan. Salah satu faktornya adalah isi perjanjian yang terlalu menguntungkan pihak Belanda. Dan akhirnya dilakukan KMB pada tanggal 23 Agustus hingga 22 November 1949. Dengan hasil akhir, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, tetapi Indonesia harus membayar utang Belanda dan wilayah Irian Barat masuk ke dalam wilayah Indonesia. Tetapi, seiring berjalannya waktu, Belanda tidak menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Oleh karena itu, dari kalangan masyarakat luas dan organisasi-organisasi ingin membatalkan perjanjian KMB. Pelaksanaan KMB telah dilakukan semenjak Kabinet Burhanuddin pada 1955 dengan dikeluarkannya RUTS tentang pembatalan KMB yang telah disahkan oleh DPRD, tetapi tidak menjadi undang-undang karena tidak ditantangani Presiden yaitu Soekarno dengan alasan bahwa saat itu pemilu 1955 telah terjadi. Maka kata Soekarno itu, biarkanlah hasil pemilu tersebut yang menentukan apakah RUTS itu berhak menjadi undang-undang. Kemudian pada Kabinet Ali kedua yang mengeluarkan RUU tentang pembatalan seluruh perjanjian KMB yang kemudian disahkan DPR dan tidak mengalami banyak kesukaran. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956, Indonesia secara sepihak
membatalkan seluruh perjanjian KMB. Dan sejak itu, Indonesia merasa tidak terikat lagi dengan seluruh perjanjian KMB, termasuk soal yang berkenaan dengan status wilayah Irian Barat. Belanda melakukan protes dan memandang bahwa dengan tindakan pembatalan itu, Indonesia telah melanggar perjanjian internasional. Selanjutnya, selanjutnya ada perjuangan Irian Barat. Nah tadi kan perjuangan Irian Barat itu kan tadi setelah KMB, ya kan? Gara-gara ada gerakan separatis gitu-gitu kan dia menyebabkan ekonomi Indonesia sangat terganggu. Nah, dengan udah ekonomi terganggu dan sosial politik sedang kacau, ditambah lagi dengan dibawanya masalah Irian Barat ke dalam forum PBB sebagai konsekuensi pelaksanaan program kabinet. Dan untuk menjamin terlaksananya program pembebasan Irian Barat, pada 10 Februari 1958, pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau FNPIB. Namun hingga berakhirnya kabinet karya, perjuangan pembebasan Irian Barat belum berhasil, berdasarkan kutipan dari Pusponegoro tahun 1984. Dan yang terakhir adalah mempergiat pembangunan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada ketidakjelasan dalam penjelasan program kerja Kabinet Juanda, mohon dimaafkan karena sesungguhnya saya juga sedang dalam tahap belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.